Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang terhormat Ibu Erni Fatmawati Eskom MPD beserta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Al-Faruqi dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta dengan NIM 0547428382. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Oke, mari kita ke teks editornya. Pada soal nomor 1, kita disuruh untuk membuat kelas menu. Pertama, untuk kebutuhan yang akan datang kita perlu import scanner dulu. Kita pertama bisa buat kelas menu seperti ini, public kelas menu. Lalu di dalam kelas menu kita bisa inisialisasi beberapa properties seperti string, nama, lalu untuk harga bertipe data integer, lalu untuk kategori string, kategori memiliki tipe array of string, kategori. Lalu di dalam kelas menu ini juga kita perlu inisialisasi properties tersebut seperti ini. Public menu dengan tiga parameter, yaitu ada nama, ada harga, lalu juga ada kategori yang nanti akan diinput di kelas main. Lalu kita inisialisasi properties lainnya. Distort harga sama dengan harga, distort kategori sama dengan kategori. Lalu lanjut ke kelas main ya. Main class. Seperti kita buat kelas main dulu. Public kelas main. Sebentar, ini kita punya error. Kelas main public subject public kelas main. Lanjut ke kelas main seperti ini. Mungkin kita bisa buat private. Kelas menu. Lalu kita bisa buat static void main seperti ini. Kita buat variabel input yang memiliki tipe data scanner. Untuk variabel input ini berguna untuk restorasi ketika user menginput pilihannya dari konsol. Seperti ini. Lanjut, kita buat variabel menu yang memiliki tipe data array of menu. Ini menu dengan mungkin bisa seperti ini. Langsung kita inisialisasi nama-nama makanannya. Ini menu dengan nama nasi goreng, harga 25.000, tipe data makanan. Oh, mohon maaf, ini seharusnya bukan array of string. Bukan array of string ini. Mohon maaf. Nah, terus sekarang nggak terdapat error lagi.
expected. Iya ya, karena kan ini. Nah, sini. Lalu untuk menu kedua yaitu ada ayam geprek, sate ayam. Untuk harganya sendiri ada 22.000. Ini hanya contoh ya teman-teman. Lalu juga ada 20.000. Misalkan 20.000. Ada juga mie ayam. Mie ayam. Mie ayam misalkan 20.000. Ini kita ganti ke 30.000 aja supaya beda. Lalu kita juga kasih komen supaya memperjelas code-nya. Tipe makanan. Lalu lanjut ke tipe minuman. Tipe minuman kita buat juga seperti ini. ST mungkin 8.000 lah ya. Lalu juga ada es jeruk. Ada juga misalnya kopi hitam. Ada cappuccino. Oh, nggak pakai H ya kalau cappuccino. Nah, untuk harga-harganya mungkin 10.000, 12.000. Ini juga ada 18.000. Ini hanya contoh ya. Datanya kita ubah jadi minuman. Ini udah kita save. Lalu lanjut ke penampilan setiap menu dari restoran yang telah kita buat. Oke. Karena pada tugas pertemuan pertama tidak diperbolehkan menggunakan perulangan, mungkin kita bisa print satu-satu. Bisa ini karena masih dalam array. SOT, System Outline Print Line. Masukkan makanan. 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Seperti ini. Bukan masukkan ya. Menu. Lalu lanjut. Kita bisa print. Makanan pertama, menu pertama, dot nama. Kita akses menggunakan dot nama. Lalu kita juga tambahin lotus untuk memisah plus menu buat harga seperti ini. Mungkin untuk kategori kita tidak perlu, kita sampai harga aja supaya mempersingkat tampilan pada konsol nanti. Kita akses indeks pertama yaitu makanan pada menu nomor 2. Lalu bisa makanan ketiga yang diakses pada indeks kedua.
makanan keempat yang diakses pada indeks ketiga. Lalu selanjutnya kita tampilkan menu minuman. Ini kan kita ngeprint pada indeks ke-4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Ini untuk menu minuman. Ini menu minuman. Ini menu makanan. Oke. Lalu selanjutnya kita input input user ketika menggunakan aplikasi atau memesan makanan. Dan di sini SOT masukkan maksimal, misalkan kata-katanya masukkan mungkin seperti ini ya, kata-kata masukkan maksimal 4 makanan. Bisa kita SOT pesanan sini, kita tambahin underline dulu. Pesanan pertama 030 P1 atau bisa kita inisialisasi sebagai pesanan pertama. Lalu kita kasih juga jumlah P1 input, lalu P2 ini P2 SOT jumlah. Ini kita bisa akun ini pesanan 2030. Terus lalu kita input ke dalam variabel P2, kita print jumlahnya, print jumlah, kita bisa P2 input next in. Selanjutnya sampai P3. Pesanan 2, pesanan 3, P3, P3, P3. 4, 4, 4. Selanjutnya kita bisa ngelakuin hitung total biaya atau berapa yang perlu dibayar oleh user. Kita buat integer total sama dengan 0. Pertama kita inisialisasi variabel total terlebih dahulu. Lalu kita bisa buat variabel boolean ada minimum
close, lalu kita kasih condition if P1 tidak sama dengan 0, lalu kita buat anu M minus P-1 minus P-1. Sebentar. Menu. Kenapa error? Oh, karena di sini kita kurang S ya. Harusnya menu karena kan jamak atau lebih dari satu. Lalu untuk ininya harusnya ini P1 min 1, soalnya total keserangan M dot harga terus dikali P1, kasih dalam di dalam conditional lagi im dot kategori equals minuman, lalu kita dalam sini add ada minuman sama dengan true. Lanjut ke condition pada P2. P2 kita bisa lakukan hal yang sama seperti P1. M dot kategori X equals minuman. Kita bisa ngelakuin hal ini sebanyak 4 kali. Lalu P3 lakukan juga hal yang sama untuk P4. Setelah kita melakukan hal yang sama sampai P4, kita lanjutnya kita bisa melakukan program untuk diskon dan promo. Oke. Lanjutnya di sini kita kasih komen diskon dan promo. Lalu kita pertama-tama kita inisialisasi dua variabel, itu diskon yang memiliki tipe data integer. Lalu variabel kedua yaitu misalkan namanya promo gratis minuman yang memiliki tipe data integer juga. Lalu lanjut kita kasih condition dulu, if total is greater than 100.000, kita buat diskon sama dengan total dikali total dikali 10 per 100. Lalu untuk totalnya kita kurangin diskon. If lalu selanjutnya ada minuman, kita buat condition di mana ketika ada minuman serta total awal is greater than 15,000, 50.000, total awal
Oh maaf, ini harusnya kita sebelum di atas diskon kita inisialisasi total awal seperti ini. Oh ini total harusnya. Nah, kita kasih condition seperti ini, lalu kita buat promo gratis minuman sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita buat variabel pajak lagi. Maaf, kita buat variabel pajak. Nah, sebelumnya kita belum buat total biasa kali 10 per 100. Lalu kita buat variabel layanan, di mana variabel layanan ini 20.000. 3. Sesuai pada soal yang diberikan oleh ibu dosen. Lalu selanjutnya kita buat variabel total akhir. Total akhir sama dengan total plus pajak plus layanan lalu pada langkah terakhir kita melakukan cetak struk sesuai pada soal. SOT cetak struk. Kita kasih -n supaya terprint pada line baru. Kita kasih condition dulu, if P1 tidak sama dengan 0, menu pada indeks sesuai P1 itu kita kaliin jumlah, lalu kita inputin harganya seperti ini. SOT nama seperti ini. Nama jumlahnya P1 terus kan minus sama dengan M sini M harga dikali J1 harusnya dikali J1 aja. M harga dikali J1. Ini untuk pesanan pertama. Lalu lanjut pada pesanan kedua. Pesanan kedua seperti ini, nama ini nama kali jumlah pada kedua, lalu jumlah makanan kedua yang telah diinput user ada berapa. Lanjut ke pesanan ketiga. Seperti ini juga. Lanjut ke pesanan keempat. Seperti ini. Lalu kita ngeprint juga total awalnya. SOT total awal. N, kita kasih _n. Kita kasih condition dulu, if diskon
diskon if discount is greater than 0, kita SOT diskon plus diskon 10%, kasih juga keterangan diskon 10%, diskon 10% total awal. Oh maaf, ini soal diskon. Lalu untuk kondisi selanjutnya kita buat juga apakah promo gratisannya itu sama dengan 1. Promo buy one get one minuman gratis 1 minuman. Lalu kita pada langkah terakhir ini kita print total setelah di adjustment total pajak 10%, pajak, lanjut ke biaya langganan. Biaya langganan yaitu layanan, biaya pelayanan. Lalu kita ngapain pada langkah terakhir total bayar, kita kasih miring N, dimana total bayar sendiri adalah total akhir seperti ini. Lalu kita bisa sudah kita memiliki error. Oh ini karena minus kita ganti ke minus karena dia lebih dari 1, karena dia array of menu seperti itu. Kita bisa jalankan programnya. Set, kita tunggu di konsol. Pesanan 1 030, misalnya kita pesan nasi goreng, enter, jumlah 2. Pesanan kedua kita pesan es teh 1, jumlahnya 2 juga. Pesanan 3 kita nggak mau, kita cukup udah pesan itu aja, kita klik 0, jumlah 0, seperti itu.